Nonton, ngobrol paten, ngobrolin yang lagi tren. Kang, nyambung tadi ya Oke. masalah LMKN dan LMK. Jadi Ya. rupanya kalau kita ingin memahami bagaimana royalti itu ditarik dalam versi regulasi di Indonesia, berarti harus melalui mekanisme LMKN dan LMK. Ya, LMK ada 17 dan LMKN ada satu Hanya satu. yang mewadahi atau mengkoordinasi Mengkoordinasi. kerja-kerja LMK yang Ya, ada di betul. Indonesia. Nah, sampai ada keluarnya isu-isu itu kan karena ada sebuah restoran besar yang lagi populer, terus Ya. kemudian tiba-tiba ditarik royalti yang MM-an ya, Ya. yang membuat pelaku usaha pada khawatir, Kang. Iya, betul. Nah, rupanya kalau harus dijelaskan fungsi dan peran LMK dan LMKN ini harus duduk dulu nih kayaknya, Kang. Ya. Kalau enggak, orang akan jadi bingung. Ada nih udah selebaran di media sosial, Iya, betul. makan dapat tagihan royalti, Iya. musik, pemutaran musik. Nah, ini kan membebani konsumen juga pada akhirnya, harga makanan juga jadi tinggi kan begitu ya. Nah, ini gimana Kang untuk bisa kita paham kerja LMK dan LMKN, apalagi sekarang artis-artis juga banyak yang bilang, "Ah, saya udah menggratiskan tapi LMKN tetap nagih." Nah, ini gimana Kang Iya, ceritanya Kang? Ya, jadi kita bicara LMK-LMKN dulu ya. Jadi di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang LMKN itu diatur di pasal 89. Jadi kan banyak masyarakat yang ya LMKN ini seperti apa sih gitu ya. Jadi LMKN ini sebenarnya sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini oleh menteri, diangkatnya oleh menteri, tetapi dia non APBN. Jadi nggak ada anggarannya. Nggak ada anggarannya. Jadi disebutnya Lembaga Bantu Pemerintah Non APBN. Lembaga bantu pemerintah non APBN. Ya, jadi itulah LMKN. Diangkat oleh menteri, periodenya itu adalah 3 tahun, selama 3 tahun. Yang diangkat pengurus. Yang diangkat itu adalah diatur dalam Permen nomor 27 tahun 2025. Ini permen baru kemarin lahir nih di bulan 2025 Agustus. ya. 2025 karena Jadi mungkin- memang perlu disosialisasi ya, memang. mungkin ini juga karena terkait dengan isu kemudian yang berkembang dan lain sebagainya. Jadi nomor 27 2025 itu adalah permen terbaru ya, Permen Humkam. Nah, ada 10 namanya komisioner yang duduk di LMKN. Gitu ya. 10 orang ini mewakili hak pencipta dan hak terkait. Untuk mewakili hak cipta itu ada 5 orang dan untuk hak terkait juga 5 orang. Siapa yang 5 orang itu? 5 orang itu adalah dua dari unsur pemerintah. Jadi orang pemerintahan di LMKN itu ada 2 orang perwakilan dari pemerintah. Dari kementerian? Ya, pemerintah dalam hal ini ya pastinya itu orang dari Kementerian Kumham lah gitu ya. Yang kedua, 1 orang itu dari ahli hukum tentang hak cipta. Nah, Independen tuh ya? ya, kemudian yang 2-nya lagi kalau di LMK hak cipta, 1 perwakilan pencipta, 1 perwakilan LMK hak cipta. Jadi ada 5 orang tuh, 2 pemerintah, 1 ahli hukum hak cipta, kemudian pencipta lagu sama LMK hak cipta. Bedanya kalau dengan hak terkait, yang membedakan di 2 poin itu tadi aja. Yang satu adalah misalkan performernya atau dari hak terkait, yang keduanya adalah LMK hak terkaitnya. Jadi itu Jadi ada akan 10 orang. itu 10 orang. 10 orang. Sementara LMK-nya ada 17. Iya, LMK-nya 17. Berarti nggak terwakili semua di dalam karena LMKN. yang mewakili itu tadi ada, kalau pencipta diwakili oleh 1 orang pencipta, kemudian 1 LMK pencipta. Kalau di yang terkaitnya 1 orang dari anggota hak terkait, 1-nya LMK hak terkait. Gitu kayak yang di periode sekarang yang baru ini dari hak cipta itu ada namanya Bang Maki itu. Maki itu dia gitarisnya Ungu, dia dari mewakili pencipta, dan untuk dari hak terkaitnya itu ada Marcel gitu ya. Itu kedua ini mewakili dari hak cipta dan hak terkait. Itu ada. Nah, jadi 10 komisioner ini sebagaimana kewenangannya itu adalah sama dengan LMK, dapat menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti. Bedanya kalau LMK ini ada surat kuasa langsung dari para pencipta atau hak terkait. Gitu ya. Tetapi kalau LMKN tidak ada, karena memang LMKN
langsung oleh negara ditunjuk untuk melakukan kewenangan itu. Mewakili dari LMK atau mengkoordinasi LMK ya. Perannya itu ya. Perannya itu. Di luar dia adalah menarik, menghimpun dan mendistribusikan. Itu kewenangan LMKN. Nah, di lapangannya LMKN ini mengangkat LMK sebagai PH atau pelaksana harian dalam rangka penarikan itu. Jadi sebenarnya antara LMK dan LMKN dan LMK di lapangan ya pelaksananya juga adalah sebenarnya orang-orang LMK. Hanya untuk menjadi satu pintu butuh LMKN. Karena yang saya bilang tadi tidak mungkin LMKA datang kemudian LMKB datang terus setiap LMK datang ya user kebingungan. Oke. Jadi saya bayar ke yang mana gitu. Saya coba pahami dari penjelasan Kang Uyun. Yang pertama adalah bahwa LMKN itu adalah lembaga pemerintah non APBN. Artinya dia harus membiayai operasionalnya sendiri. Iya, betul. Dia harus membiayai operasionalnya sendiri. Nah, operasionalnya itu dari mana? Yaitu dari penarikan royalti itu sendiri. Yang sudah diatur oleh undang-undang. Ada persentase pembagian yang sudah diatur dalam undang-undang. 80%-nya itu adalah untuk para pemegang hak. Dalam hal ini ya pencipta lagu, ya performer gitu ya, atau misalkan produser fonogram. Nah, untuk LMK-nya termasuk di dalamnya LMKN itu 20% itu. Jadi 20% itu yang dikelola oleh LMK dan LMKN sebagai operasional LMK dan LMKN. Ya, jadi sebenarnya itu sudah sangat jelas ya bahwa kan juga ada sekarang pertanyaan, emang nyampe tuh ke anggotanya gitu ya. Nah, terus berapa, terus bagaimana? Jadi sudah diatur 80% dari yang ditarik itu adalah haknya si para pemegang hak, para pemilik karya lagu itu ya. Nah, 20%-nya itulah yang dikelola oleh kita. Bahwa kemudian bagaimana untuk menjamin bahwa itu sampai kepada para pemegang hak, disitulah kenapa di Undang-Undang Hak Cipta tersebut juga diwajibkan anggota pencipta itu atau performer itu harus terdaftar di sebuah LMK agar pendistribusian itu memang nyampe akhirnya kepada pemegang hak tersebut. Ya, mungkin distribusi nggak jadi masalah, itu tadi proporsinya itu ya kan 80% ini buat grup A di restoran ini buat grup B di restoran ini. Itunya yang mungkin menjadi persoalan yang ya itu tadi karena sistem yang kemudian mengatur atau kalau masalah regulasi udah udah clear 80 20. Nah, 80 begitu dibagi misalnya untuk restoran ini untuk grup A, grup B, grup C itu yang jadi persoalan mungkin, Kang. Ya, itu yang konteksnya yang tidak ada logsit ya memang. Jadi kalau ketika tidak ada logsit, maka memang yang 80% menjadinya hak LMK, baik itu dari restoran, dari hotel, dari apapun yang di luar saya sebutkan tadi yang sudah logsit, itu memang pembagiannya itu adalah dilakukan oleh si LMK dengan skema pembagiannya atau rumus pembagiannya itu adalah LMK yang memiliki rumusan tersebut dan itu sudah disetujui oleh anggotanya semestinya gitu ya. Nah, kalau kan kita memang ini dalam proses ya, dalam proses perkembangan LMKN jilid 1, jilid 2 gitu ya. Di jilid 3 yang kemarin itu terus mencari pola atau bentuk agar transparansi itu memang lebih terjamin. Contoh di beberapa tahun sebelumnya LMKN jilid 1 jilid 2 itu belum ada yang namanya sistem online untuk pembayaran royalti khusus live event, konser, pameran, seminar, itu sudah bisa mendaftarkan melalui online dan itu kita mengupayakan dengan penggunaan logsit karena ada. Jadi makin ke sini persentase penggunaan non logsit itu semakin berkurang karena munculnya atau adanya yang kita gunakan dengan menggunakan sistem atau aplikasi yang di situ transparansinya melalui logsit. Oke, yang mau tanya-tanya soal hak karya cipta, kemudian LMK, LMKN boleh dikasih di kolom komen ya. Nonton ngobrol paten.